semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya biar kita bisa lebih kenal sama Tuhan? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal coba cari tahu salah satu cara yang paling indah, yaitu lewat nama-namanya yang agung. Oke, jadi pertanyaan paling dasarnya adalah gimana sih kita bisa benar-benar kenal sama Sang Pencipta? Ini kedengarannya kayak pertanyaan yang berat banget ya. Tapi ternyata jawabannya itu lebih dekat dari yang kita bayangin loh. Jawabannya itu ada di konsep Asmaul Husna. Ini tuh istilah untuk nama-nama Allah yang indah dan baik. Coba deh bayangin, setiap nama itu seperti jendela buat kita ngintip dan paham salah satu sifatnya. Ini cara kita buat bangun hubungan yang lebih personal dan lebih dalam sama Dia. Totalnya ada 99 nama yang kita kenal dalam Asmaul Husna. Banyak banget kan? Tapi tenang, kita nggak akan bahas semuanya sekarang. Hari ini, kita bakal fokus ke 4 nama dulu aja yang benar-benar nyambung sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, siap ya? Yuk kita mulai. Kita mulai dari 2 sifat yang rasanya tuh bikin kita jadi tenang dan aman. Sifat-sifat ini tentang penjagaan ilahi. Maksudnya gimana cara Tuhan memelihara dan juga melindungi semua ciptaannya, termasuk kita semua. Nama pertama yang bakal kita bedah adalah Al-Hafiz. Coba deh dengerin namanya. Al-Hafiz. Nama ini ngomongin soal konsep yang menenangkan banget, pemeliharaan dari Tuhan. Yuk, kita lihat artinya lebih dalam. Betul sekali, Al-Hafiz itu artinya Allah Maha Memelihara. Dan ini bukan cuma soal ngejaga kita dari bahaya ya, tapi lebih luas lagi, menjaga semua-semuanya di alam semesta ini. Dari galaksi-galaksi raksasa sampai partikel yang paling kecil, biar semuanya tetap teratur. Keren banget kan? Dasarnya dari mana? Ya, dari Al-Quran tentunya. Salah satunya di surah Hud ayat 57. Ayat ini benar-benar menegaskan kalau Tuhan itu pemelihara mutlak atas segala sesuatu. Artinya, nggak ada satu detik atau satu atom pun yang lepas dari pemeliharaannya. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita meneladani sifat ini? Kita bisa kok jadi pemelihara dalam skala kecil kita. Contohnya, jaga kebersihan, jaga amanah atau kepercayaan yang orang kasih ke kita. Dan yang paling penting, jaga diri kita sendiri dari perbuatan yang buruk. Oke, sekarang kita lanjut ke nama kedua yang pasangannya Al-Hafiz banget nih. Namanya adalah Al-Wali. Al-Wali ini artinya Allah Maha Melindungi. Nah, kalau tadi Al-Hafiz itu tentang memelihara secara umum, Al-Wali ini lebih spesifik lagi. Ini tentang perlindungan khusus buat orang-orang yang beriman. Dia adalah pelindung yang selalu nuntun kita. Penjelasan kerennya ada di surah Al-Baqarah ayat 257. Perlindungannya itu digambarin kayak proses ngeluarin kita dari gelap, entah itu gelap karena bingung, ragu, atau salah jalan, menuju ke terang, yaitu cahaya iman dan petunjuk. Dalam banget maknanya. Kalau kita mau meneladani sifat Al-Wali, artinya kita juga dipanggil buat jadi pelindung buat sesama. Ini bukan cuma soal nolongin temen yang lagi susah ya, tapi juga jadi tameng buat mereka yang lebih lemah, dan yang pasti berusaha buat nggak menyakiti orang lain baik lewat kata-kata maupun perbuatan. Oke, dari sifat penjagaan kita pindah gigi nih. Sekarang kita bahas sepasang sifat berikutnya yang berhubungan sama pengetahuan dan kebijaksanaan Tuhan yang tanpa batas. Nama ketiga yang akan kita obrolin adalah Al-Alim. Ini salah satu nama yang mungkin paling sering kita dengar ya, tapi maknanya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira loh. Artinya sih jelas banget, Allah Maha Mengetahui. Tapi mengetahui di sini tuh levelnya beda. Pengetahuannya itu meliputi semuanya. Yang kelihatan, yang nggak kelihatan, yang udah lewat, yang sekarang terjadi, bahkan yang belum terjadi. Bener-bener tanpa batas. Di surah Al-Baqarah ayat 32, sifat Al-Alim ini disebut barengan sama kebijaksanaan. Ini nunjukin kalau pengetahuan Tuhan itu bukan cuma sekedar kumpulan fakta, tapi pengetahuan yang sempurna dan penuh hikmah. Terus gimana cara kita meneladaninya? Jelas dengan jadi cinta sama ilmu. Yuk jadi orang yang selalu penasaran, yang gak pernah berhenti belajar seumur hidup. Dan tentunya jadi orang jujur. Kenapa? Ya karena kita sadar, buat apa bohong kalau Allah tahu segalanya? Sia-sia kan? Lanjut ke nama terakhir buat pembahasan kita hari ini yang nyambung banget sama Al-Alim. Nama ini adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti. Nah, kalau Al-Alim tadi ngomongin luasnya pengetahuan, Al-Khabir ini ngomongin soal kedalaman dan detilnya. Dia tahu hal-hal yang paling kita sembunyiin, bahkan niat yang cuma sekilas lewat di hati kita.
Coba lihat deh, di surat At-Tahrim ayat 3 ini, kedua nama itu, Al-Alim dan Al-Khabir, disebut barengan lagi. Ini makin negasin kalau pengetahuan Tuhan itu super luas, sekaligus super detail. Luar biasa ya? Kesadaran kalau Allah itu Al-Khabir harusnya bikin kita jadi lebih hati-hati dalam hidup. Kita jadi mikir 2 kali sebelum ngomong dan bertindak. Kita jadi anti sama yang namanya curang, sekecil apapun itu. Dan pastinya, kita jadi rajin berdoa, minta dibimbing biar selalu teliti dalam kebaikan. Jadi, setelah kita kenalan sama 4 nama tadi, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir, apa nih intinya? Poin utamanya adalah gimana kita bisa membawa sifat-sifat keren ini ke dalam karakter dan perbuatan kita sehari-hari. Singkatnya, ada 4 sikap utama yang bisa kita latih. Pertama, tawakal, alias pasrah dan percaya penuh. Karena kita yakin ada Al-Hafiz yang memelihara dan Al-Wali yang melindungi. Kedua, ia bersyukur atas semua itu. Ketiga, rajin belajar. Dan keempat, punya rasa ingin tahu yang tinggi, sebagai cerminan keyakinan kita pada Al-Alim dan Al-Khabir. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih 1 pertanyaan buat direnungkan. Dari keempat sifat yang udah kita obrolin, Maha memelihara, Maha melindungi, Maha mengetahui, dan Maha teliti. Sifat mana nih yang paling klik buat kamu dan mau kamu coba terapin mulai hari ini? Coba dipikirin.